Baik, yang berikutnya adalah konsep daripada hukum Pascal. Di sini kita cobakan salah satu contohnya adalah dongkrak hidrolik ya. Nah, perlu kita ketahui dulu bunyi hukum Pascal. Pascal mengatakan bahwasanya tekanan yang diberikan pada zat cair ya, tekanan yang diberikan pada zat cair. Zat cair yang mana nih? Zat cair di sini ya. Ini zat cair semuanya ya. Ini zat cair. Jadi seperti itu. Ke dalam ya, dalam ruang tertutup. Jadi ini ruang tertutup ya, tidak ada lubang. Karena di sini ada klepnya di sini. Oke. Akan diteruskan ke segala arah. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair di sini, ini kan gaya yang diberikan gaya dorong. Kemudian ini di sini ada klep dengan luasan A1 ya. Ya. Daerahnya kemudian tertutup ya, ditutup, akan diteruskan. Jadi nanti proses seperti ini gambarnya. Nah, seakan-akan jadi ada gaya-gaya yang menekan. Nah, seperti inilah gambarnya. Diteruskan karena di sini terhubung ya segala arah dan besarnya sama. Maksud daripada bunyi hukum Pascal di sini katakan bahwasanya tekanan pada sisi yang pertama yaitu P1 ini akan sama dengan tekanan yang dirasakan pada sisi P2 ini. Karena sini ada nanti akan ada nih, di sini ada P1 ya, tekanan yang di posisi saat pertama. Kemudian nanti di sini nah ini P2-nya. Karena isinya zat cair, maka zat cairnya akan bergerak segala arah gitu ya. Maka P1-nya sama dengan P2. Nah, kita tahu bahwa P itu kan sama dengan F dibagi dengan A. Di pelajaran yang lalu ya, F dibagi dengan A. Ya, maka kalau misalkan ini P1, maka ini F1A1. Begitu juga karena di sini P2, maka ini F2 dan A2. Berarti F2 per A2 gitu. Ya. Nah, kemudian ini merupakan persamaan dari hukum Pascal ya, hukum hidrolik persamaan seperti ini. Atau dapat dituliskan. Nah, dituliskan ya, F1 ini akan sama dengan A1 per A2 ya, dikalikan dengan F2 gitu. A1 per A2 dikalikan dengan F2. Inilah merupakan persamaan yang digunakan pada pompa hidrolik. Atau kalau misalkan di sini kita tahu bahwasanya A yang maksudnya adalah luas daerahnya. Karena ini berbentuk lingkaran, maka nanti di sini luasnya adalah luas lingkaran. Nah, kita tahu pada luas lingkaran itu akan muncul diameter, ya, diameter dan jari-jari. Nah, boleh aja di sini nanti kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk diameter, maka F1 ya, karena pada luas lingkaran itu kan sama dengan setengah atau V R kuadrat ya, V R kuadrat atau V seperempat V D kuadrat. Nah, kalau dibuat ya, ini berarti seperempat V gitu ya, V-nya yang 3,14 ya. Di sini kemudian D, karena di sini 1 maka D1 gitu ya. Kemudian dikuadratkan, dibagi lagi 1/4 V D 2 kuadrat. Berarti D di sini adalah diameter ini. Boleh digambarkan. Nah, ini diameternya ada ya. Diameter atau garis tengahnya ya. Ya. Kemudian dikali itu dulu ya. F2 ya. Nah, ini boleh dicoret karena ini F seperempat dibagi dengan seperempat habis. V juga dicoret habis. Berarti yang tinggal adalah D1 kuadrat per D2 kuadrat. Atau boleh dituliskan F1 adalah D1 per D2 karena dia kuadrat, kita gabungkan boleh. Nah, kuadrat baru kita kalikan dengan F2 ya. Jadi seperti itu. Jadi soal dengan menggunakan A1 per A2, ketika di soal itu memang sudah diketahui langsung luasnya.
ya, luasnya berapa meter persegi. Tapi kalau misalkan dalam soal itu diketahui dalam bentuk diameter, maka kita langsung menggunakan kesamaan ini untuk menghitung besar gaya yang diberikan. Ya, terima kasih. Nah, baik, ini salah satu contoh contoh soal ya dari pompa hidrolik ya. Coba kita lihat soalnya. Ini ada gambar. Ya, pada gambar ada sebuah mobil seberat 16.000 Newton ya. Kemudian ditempatkan di atas pengisap B. Nah, ini pengisap B-nya. Kemudian jika luas pengisap A dan B ya berturut-turut 50 cm, jadi ini luasnya ini ya berbentuk lingkaran, pengisap A, AA, dan pengisap B-nya AB ya. Ini pengisap A-nya adalah 50 cm persegi, kemudian luas pengisap B-nya adalah 4000 cm persegi. Nah, pertanyaannya agar mobil tersebut dapat terangkat ya, mobil ini dapat terangkat, maka diperlukan besarnya gaya sebesar berapa ya. Nah, perlu diketahui penjelasan yang lalu bahwasanya FA ya, FA atau F1 kemarin ya, itu sama dengan AA per AB kita kalikan dengan gaya B-nya ya, pengisap B-nya nih, gayanya berapa tadi nih misalnya. Ya, ini FB-nya ya. Ya. Berarti AA-nya 50 cm persegi kita bagi dengan AB-nya 4000 cm persegi. Kemudian kita kalikan dengan FB-nya. FB-nya adalah gaya atau beratnya si mobil ya, 16.000 Newton ya. Nah, ini kalau kita kerjakan ya, ini bisa kita coret nih satuannya nih, sama-sama cm persegi ya. Kemudian nah ini ada 0,3 nih, di atas ada 3, di bawah juga ada 3, kita coret. Kemudian 16 kita bagi dengan 4 boleh nih, jadi 4, ini 4 kita bagi dengan 4 tinggal 1, berarti tinggal 250 dikali dengan 4 ya, berarti hasilnya berapa? 200 Newton. Nah, jadi agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya minimal sebesar 200 Newton. Nah, inilah cara menghitung besarnya gaya angkat.